Halo pemirsa JTV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Neta Afrianti dapat menyapa Anda dalam program Sara Sehat, perbincangan seputar Jogja. Dan tentunya pertemuan kita kali ini akan membahas sebuah tema menarik, yaitu mengembangkan jamu sebagai branding budaya Jogja. Pemirsa JTV, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jamu merupakan salah satu warisan budaya Jogja yang eksistensinya masih dipertahankan dan dilestarikan hingga kini. Jamu juga bukannya sekedar minuman dan obat, tetapi juga merupakan keseimbangan antara alam dan juga manusia. Dan untuk mengupas lebih dalam bagaimana sejarah dan juga peran pemerintah di dalamnya untuk melestarikan jamu, saat ini kita telah menghadirkan dua narasumber hebat tentunya. Mari kita sapa mereka. Baik, ada Bapak Kurniawan, Esos SE Akuntan, Master of Economic in Development dari Paniradia, Pati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Salam sehat selalu. Sehat selalu Bapak. Dan juga ada Dr. Dian Novita Hermawati, spesialis penyakit dalam, selaku Dewan Jamu Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui saat ini bahwa memang anak-anak muda sudah sangat menyukai jamu ya Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kopi yang sudah bertebaran di Jogja, tapi juga sudah mulai banyak tempat-tempat yang khusus menjual jamu sesuai dengan identitasnya masing-masing. Ada yang mempertahankan ke vintage-nya dia, ada yang memang dikemas seestetik mungkin untuk menarik mangsa pasarnya sendiri-sendiri. Ya, untuk Dr. Dian, Dok. Sebenarnya kalau kita melihat ke belakang nih, Dok, bagaimana sejarah jamu di Jogja sendiri, Dok? Bisa diceritakan, Dok? Boleh. Mungkin pemirsa JTV, terutama yang Gen Z nih ya, mengenalnya sekarang, jamu kekinian gitu ya. Seolah jamu itu merupakan minuman yang baru. Bukan, jamu itu sebetulnya kalau kita tarik sejarah jamu jauh ke belakang, jamu itu sebenarnya kita kenal sejak zaman Mataram, sejak zaman Keraton Yogyakarta. Dikenalkan oleh keraton dan pemerintahan keraton ya pada waktu itu, jamu itu sebenarnya tidak sekedar sebagai wedang, sebagai minuman gitu ya. Tapi jamu ini adalah sebagai obat, sebagai kayak untuk kebugaran, sesuai filosofi Jawa ya, bahwa kita tuh harus bahasa Jawanya tuh maaf ya, hamemayu Hanem bawono ya, hamemayu hayuning bawono, mohon maaf. Itu artinya kan memang kita tuh harus seimbang antara manusia dan alam. Nah, disitulah peran jamu sebetulnya sebagai wedangan yang kemudian dikembangkannya harapannya sebagai obat waktu itu dari keraton dan Mataram buku Mataram lama ya, yang sekarang dikenal sebagai wedang kekinian. Oh gitu, iya Dok. Berarti memang jamu ini sudah sangat panjang sekali perjalanannya Dok ya, dari kerajaan Mataram hingga sekarang. Betul. Yang dulunya juga hanya dianggap sebagai obat, sekarang sudah menjadi minuman kekinian gitu ya Dok ya. Luar biasa sekali Dok. Iya, untuk Dr. Dian, kalau kita melihat Dok, dari sekian banyak jamu, ada berapa macam jenis jamu sih Dok sebenarnya kita miliki, dan apakah memang Jogja punya ciri khasnya sendiri nih Dok? Kalau ditanya tentang berapa macam ya Pak, tanaman herbal atau tanaman atau apapun rimpang yang bisa dijadikan jamu, Indonesia tuh sebenarnya sampai saat ini yang belum diteliti itu ada 1.500 jenis tanaman yang belum diteliti memiliki efek baik untuk kesehatan. Tapi yang sudah banyak dipakai di pasaran ya, dan sekarang kita kenal sebagai jamu, itu ya banyak, ada temulawak tentunya, kemudian jahe, kemudian kunyit ya, salam, laos ya, yang sekarang selama ini kita kenalnya cuma ini bumbu masak gitu. Bukan, di situ juga merupakan rimpang-rimpangan yang bisa digunakan juga sebagai obat atau wedangan. Sereh, kemudian kencur ya, kalau di Jogja sendiri masih banyak gendong ya, jamu gendong. Terus satu lagi yang sekarang juga banyak ya, mulai banyak dirintis lagi adalah jamu godokan. Itu memang yang harus tidak boleh dihilangkan dari masyarakat. Ya berarti kalau misalnya ini kita kemas lebih lanjut lagi akan
akan begitu banyak jenis-jenis jamu yang ada ini ya dok ya. Dan jamu sendiri ini di khas Jogja adalah jamu godokan. Betul. Nah bagi pemirsa JTV, kalau bagi yang belum merasakan bagaimana jamu godokan Jogja, jangan lupa untuk selalu menikmatinya. Oke, baik dok. Seperti kita ketahui nih dok, bahwa jamu adalah merupakan warisan adiluhung. Nah, bagaimana sebenarnya dok, mungkin ada strategi yang dapat kita lakukan untuk terus melestarikan jamu ini dok? Ya, kalau untuk melestarikan jamu, kami dari Dewan Jamu Indonesia ya, cabang di Yogyakarta, tentunya pusatnya di sini ya, kami berupaya untuk menggandeng seluruh lapisan masyarakat ya Pak, dari masyarakat untuk penanaman apotek hidup ya, untuk penanaman bahan-bahan jamu di rumah-rumah. Kemudian kita mengenalkan, kami sedang mengusulkan bagaimana agar jamu ini tidak sekedar sebagai wedangan yang ala kadarnya di ini nih, di kafe-kafe nih, tapi kita ingin mengenalkan ke sekolah-sekolah bahwa jamu ini sebagai vitalitas, sebagai multivitamin anak-anak di sekolah. Itu bisa, itu sedang kami coba untuk usulkan kembali. Nah, kemudian itu yang di ranah pemerintahan Jogja ya Pak ya. Kemudian kita juga bikin acara-acara nih untuk mengenalkan jamu, kita bikin seminar tentang jamu, kita juga melakukan bekerja sama dengan bidang pariwisata, kemudian bidang kementerian untuk dari penanaman jamu ini sampai dengan pengolahannya itu didampingi. UMKM itu yang ada di Jogja akan didampingi oleh Dewan Jamu dan oleh Dinas Perindustrian tentunya. Kemudian dari skala saya dokter gitu ya, bagaimana cara mengenalkannya? Kalau kami memang sudah ada yang namanya saintifikasi jamu sejak tahun 2010 yang itu sudah dikenalkan oleh Kementerian Kesehatan. 11 saintifikasi jamu yang saat ini memang untuk mendapatkannya masyarakat itu akan melalui persiapan dokter, termasuk oleh kami dokter di Rumah Sakit Sarjito di Klinik Kalimosodo. Kami ada klinik khusus, klinik herbal untuk meresepkan jamu. Nah itu untuk dari skala kesehatannya. Kemudian untuk pendidikan, kami juga kebetulan sedang banyak juga ya ini ya berkembang tentang pendidikan tentang pelayanan kesehatan tradisional termasuk pengelolaan jamu. Jamu yang seperti apa? Memang ada 2 macam. Untuk di skala kesehatan ya, jamu godokan. Kemudian ada satu lagi namanya saintifikasi jamu. Yang luar biasa sekali ya dok ya, bahwa memang perlu lintas sektor juga untuk bisa mengenalkan jamu ini kepada masyarakat ya dok ya. Dan juga memang perlu ke ranah yang lain juga untuk dapat memperkenalkan, oh ternyata di Jogja itu punya sebegitu manfaatnya jamu dan segudang ramuan yang bisa kita racik gini ya dok ya. Oke, baik dok, tadi sudah disebutkan bahwa pemerintah juga sudah berfokus kepada Permenkes melalui nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di mana jamu masuk ke dalam kategori empiris dok. Kalau kita melihat dari hasil penelitian dok, bagaimana sebenarnya jamu ini dari hasil penelitian yang sudah ada dok? Kalau untuk jamu Indonesia sendiri ya, yang sudah banyak digunakan di ranah kesehatan, yang paling sering kita dengar adalah temulawak. Temulawak itu sudah terbukti ya secara penelitian, secara jurnal bahwa dia juga bisa bersifat hepatoprotektor. Dan sudah banyak perusahaan-perusahaan obat yang juga mengembangkan temulawak ini sebagai obat herbal terstandar. Dan insya Allah ya untuk saat ini kami berjuang, Dewan Jamu Indonesia, Rumah Sakit Sarjito, Kementerian Kesehatan akan dan otomatis Dinas Keistimewaan Yogyakarta ya Pak ya, itu kami sedang berjuang untuk menjadikan temulawak ini menjadi warisan budaya bangsa yang sedang didaftarkan ke UNESCO. Tuh, jadi memang banyak sekali, sebenarnya tidak hanya temulawak, banyak sekali jurnal-jurnal tentang penelitian. Bahkan ada mungkin ada yang mendengar tapak darah ya. Nah, tapak darah itu secara jurnal itu sudah diteliti tapi oleh negara lain dan itu dinilai sebagai anti kanker yang saat ini diimpor ke Indonesia dalam bentuk obat kanker yang diberikan dalam nama Vincristin. Itu bahan baku utamanya tapak darah. Oh, tapak luar biasa sekali dok. Kalau kita bisa mentelisik lebih dalam lagi akan ada 1000
lebih penelitian. Oh, 1.500 malah Dok, luar biasa sekali penelitian tentang jamu ini ya Dok. Kalau kita kulik lebih dalam ini Dok. Iya. Kemudian untuk kita beralih ke Pak Kurniawan ini Pak. Iya, selain untuk dilestarikan ini Pak, jamu juga perlu untuk dikembangkan agar bisa berjalan seiring dan menjadi pelengkap untuk pelayanan kesehatan Dok. Lalu seperti apa ini Pak arah pengembangan jamu di Jogja agar tetap relevan dan juga bermanfaat di masa kini dan juga mendatang itu Pak? Iya, baik. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan banyak ya. Yang pertama tentu yang menjadi catatan kita ya, terutama kami, karena kami ini kan bagian dari pemerintahan, khususnya pemerintahan di daerah ya, tentu punya kewajiban ya. Yang pertama, karena jamu ini tadi sudah disampaikan tidak hanya sekedar minuman ya, tapi juga sebuah warisan budaya ya. Jadi warisan budaya yang umurnya juga tidak 1-2 tahun kemarin, artinya warisan budaya yang umurnya bahkan beratus-ratus tahun yang lalu ya, yang kemudian memang perlu kita lestarikan, kita kembangkan. Dan tentu ini tidak bisa kami sendiri juga, pemerintah ya harus berkolaborasi bersama-sama dengan pelaku, kemudian juga dengan industri, akademisi ya tentunya juga ini lembaga-lembaga profesi. Saya kira itu juga bagian yang harus terus kita libatkan. Nah, kembali ke tadi pertanyaannya, kami punya peraturan daerah, Mbak. Jadi namanya Perda ya, Perda nomor 3 tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Nah, di dalam Perda itu salah satunya menyangkut jamu ya, artinya jamu ini adalah warisan budaya yang memang perlu kita kembangkan ya, karena warisan budaya itu kan tadi juga sudah disampaikan ya, kalau kita bisa usulkan sampai ke UNESCO itu artinya diakui dunia sebagai warisan. Nah, warisan budaya itu kan ada yang tangible dan intangible ya. Jadi yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, yang berwujud tentu sudah banyak yang dikenal ya, karena situs, candi dan sebagainya. Tetapi yang bentuknya kemudian tidak berwujud itu cukup banyak ya. Nah, salah satunya jamu ini. Nah, sehingga karena itu amanah peraturan perundangan ya, termuat di dalam Perda, jamu itu harus menjadi bagian fokus program kami yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Karena di Perda tersebut itu juga merujuk tentang tujuan di dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY, karena Perda ini kan turunan dari undang-undang ya. Nah, di dalam undang-undang disebutkan salah satunya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi jamu ini penting sekali karena ekosistemnya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan. Ya, tadi sudah disampaikan dokter bahwa tidak hanya kemudian jadi jamu itu hanya untuk obat, tetapi dalam pengembangannya, mengembangkan jamu itu tidak hanya sekedar kemudian jadi komoditas kesehatan ya, tetapi juga ekosistem yang lain, karena tadi juga sempat disinggung misalnya UMKM ya. Nah, banyak ya yang di kita ini pelakunya lebih kepada usaha kecil dan menengah yang terjun di dunia jamu. Jadi bukan industri besar seperti yang di daerah lain. Kebetulan di Jogja ini banyak usahanya di level kecil dan menengah ya. Nah, sehingga ekosistem itu perlu kita kembangkan ya, karena dengan jamu diharapkan kemudian industri kecil menengah ini juga ikut terangkat ya, terutama yang kecil. Nah, kemudian juga ekosistem yang lain tadi juga sempat disinggung lah Bu Dokter ya, berkaitan dengan pariwisata ya. Jadi kesehatan tradisional secara umum itu juga banyak sangat bersinggungan dengan pariwisata ya. Nah, salah satunya misalnya dengan jamu ya. Karena sekarang orang berpariwisata itu tidak hanya melihat sesuatu yang bagus ya, melihat sebuah destinasi wisatanya, melihat suasana pemandangannya saja. Tetapi kecenderungan sekarang orang berwisata itu adalah mencari experience baru ya.
Jadi tidak hanya kemudian melihat sebuah keindahan atau peninggalan sejarah, sebuah bangunan warisan budaya, tapi mereka juga ingin punya experience baru. Ya. Nah, salah satunya tidak sekedar minum jamu tadi, misalnya temulawak atau yang lainnya yang bisa dinikmati anak-anak generasi yang sekarang, tetapi kemudian bisa juga menjadi experience, misalnya dia mencoba membuat jamunya, meramu jamunya, misalnya begitu. Ya, kan banyak sentra-sentra UKM kita yang memproduksi jamu, ya, misalnya begitu. Jadi bisa dibuatkan sebuah paket wisata, misalnya biar mereka punya experience baru, ya, tidak hanya mencicipi rasanya, tidak hanya menikmati manfaatnya, tetapi juga bisa merasakan, oh begini ya caranya meracik jamu, memasak jamu, oh prosesnya seperti ini. Nah, ini jadi pengalaman yang luar biasa, dan itu kalau di pariwisata menjadi daya tarik yang luar biasa, karena experience yang kemudian kembali ke tempat mereka akan ingat, dan itu menjadi memori yang luar biasa dari sekedar pernah datang. Karena kalau hanya datang biasanya orang, saya sudah pernah ke sana, ditunjuk ini saya sudah ke sana, tapi experience beda. Jadi kalau orang tidak merasakan, berbeda hanya sekedar hanya melihat. Kalau melihat itu mungkin dari YouTube udah banyak, dari medsos sudah banyak, tapi experience melakukan sendiri apa yang kemudian jadi pengalaman pribadinya itu yang kemudian jarang. Nah, saya kira itu jadi pengembangan kami, tentu sesuai regulasinya kami support untuk bagaimana mengembangkan jamu, tidak hanya sekedar kemudian menjadi minuman, tapi memang ekosistemnya banyak menggerakkan sektor yang lain. Kira-kira seperti itu. Berarti peran pemerintah daerah ini sangat penting sekali. Betul, ya Pak, untuk edukasi dan juga membantu UMKM yang ada di Jogja. Dan semoga besok Jogja bisa membuat sebuah festival jamu ini, ya Pak, ya. Sangat mungkin. Iya, betul. Agar nanti masyarakat bisa dapat merasakan experience apa sih cara merasakan meracik jamu, kemudian menikmati jamu dari hasil racikannya sendiri. Iya, jadi tidak hanya festival kopi, festival jamu. Tanggal 25 Mei, bisa ya Pak ya, pas saya acara. kira menarik itu. Dan masih sangat jarang ya kalau kopi cukup banyak, festival teh apalagi juga banyak. Nah, yang jamu ini jarang sekali saya temui, walaupun sudah ada ya beberapa yang secara rutin juga dilaksanakan, walaupun skalanya mungkin belum besar. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk pesan-pesan untuk generasi muda ini tentang jamu itu bagaimana? Mungkin dari Pak Kurniawan dulu? Iya, tentu jamu ini kan sekali lagi warisan budaya. Ya, kalau dari perspektif kami, itu merupakan salah satu warisan budaya yang harus kita jaga, kita lestarikan, ya, dan bahkan harus kita kembangkan. Ya. Nah, sehingga kepada generasi muda khususnya ya, yang anak-anak sekarang ini, barangkali mereka perlu ya mengenal lebih jauh ya, sehingga manfaat dari jamu ini kemudian bisa semakin disebarluaskan ya, karena masih minim sekali pengetahuan masyarakat terutama anak muda manfaat jamu. Saya kira mereka kalau sakit kan biasanya obat ya, jarang yang kemudian seperti zaman dulu minum jamu itu kan jarang. Nah, sehingga kami berharap anak-anak muda mencintai warisan budaya kita yang sebetulnya luar biasa. Oke, dari Dokter Dian mungkin secara singkat ini, Dok. Oke, baik. Tadi sudah banyak pesannya ya untuk anak muda. Kalau saya sendiri, saya tunggu anak-anak muda Indonesia yang memang nanti semangat untuk pengembangan penelitian di jamu tentunya. Karena saat ini ya, insya Allah kalau kita bisa sampaikan bahwa dari kurkuma, istilahnya temulawak ini, itu kita akan menyebutkan dia adalah emasnya Indonesia ke depan. Golden of Nusantara itu ada kurkuma ini sedang kami godok dan kami alhamdulillah sudah diterima ya untuk menjadi salah satu warisan budaya dari UNESCO. Dan alhamdulillah menang kemarin untuk herbarium jamunya kami. Dan insya Allah kami harapkan anak-anak muda untuk tetap semangat. Kita itu harus mengindonesiakan jamu dan menjamukan Indonesia ya, Indonesia dulu deh. Insya Allah nanti kalau untuk sampai dengan internasional, setelah kita semua kuat secara karakter luhur kita bahwa kita itu berobat atau sehat dengan jamu.
Oke, baik. Tadi baik pemirsa JTV kita sudah mendengarkan begitu banyak informasi dari dua narasumber kita. Karena keterbatasan waktu, ini mungkin lain waktu kita bisa membahas lebih dalam lagi dengan narasumber kita yang saat ini. Baik pemirsa JTV, terima kasih juga kepada Pak Kurniawan dan juga Dr. Dian telah hadir bersama kami di sini. Baik pemirsa JTV, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di tema lainnya yang akan kita bahas dengan narasumber yang luar biasa. Saya Nata Afrianti beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Oh ya Pak. Ya, terima kasih banyak.